adillah pada kami, kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Terima kasih. Ada selain mungkin dari kader HMI sama dengan Mas Anies, apa yang mendorong abang-abang ini mendukung Mas Anies? Itu salah satunya mungkin gini. Kalau boleh tahu Bang? Bukan boleh tahu, harus tahu. Harus tahu. Supaya kita ini rasional. Siap. Nggak ada bayar-bayar gitu. Ini aja beli. Orangnya mau dibagi. Ya. Beli. 120 diskon di 80. Supaya jelas kalau kita bukan itu beli. Jumpa lagi di channel YouTube Langkah Anies kali ini. Di sebelah kanan saya sudah ada tokoh mungkin penonton sudah mengenal karena beliau cukup familiar dan cukup kritis dalam mengkritiki rezim di hari ini. Di sebelah kanan saya sudah ada Bang Egy Sujana, tokoh nasional. Alhamdulillah saya bisa bertemu di dalam acaranya Bang Saiful Jaman di sini. Saya cuma ingin ini loh Bang, langsung aja isi kita ngobrol ya Bang. Kemarin itu kan saya lihat di YouTube, di beberapa YouTube teman-teman itu ada di sosial media. Abang seperti mengkritik Pak Anies itu agak tajam itu. Kira-kira ada apa sih Bang? Salam. Mbak Pipit yang dimuliakan Allah. Amin. Abang saja. Amin. Dimuliakan Allah itu luar biasa. Dan sembarang orang. Ada dua hal penting. Pertama, orang nggak tahu Anies itu adik saya. Ya. Dalam konteks HMI. Saya jauh senior 10 tahun di atas dia. Saya merasa adalah kontribusi perkaderan dan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan ke-HMI-an, kita kan mengkaderkan. Saya bisa betul industri kader HMI. Tapi ketika dia jadi gubernur, saya melihat misi HMI itu nggak terlaksana menurut pandangan saya. Misalnya kan tujuan HMI itu terciptanya busana ketulis, pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah. Pertanyaan seriusnya, bagaimana masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah bila hukum-hukum Allah tidak berlaku? Sementara Anies punya kapasitas gubernur minimal bisa bikin perda. Kalaupun perda susah, karena ada PDIP, ada PSI, ada lain-lain yang menentang, dia bisa bikin pergub, peraturan gubernur yang kesendiriannya itu bisa kalau presiden perpu presiden misalnya. Jadi dengan pandangan itu ya saya kritik. Misalnya kan ada kan perpu melarang miras, minuman keras, nggak apa-apa aspirasi. Jadi orang menengok tidak kepada saya sebagai senior. Orang lihatnya kok saya kasar, keras, dinda. Jadi tolong itu dikualifikasi, jelas ya. Nah sekarang Anies saya mau suka atau saya tidak suka. Faktanya dia yang Allah beri kesempatan untuk tampil to become presiden. Semua akan tampil ya, jadi tantangannya sih yang siapa to become presiden, nggak dipilih kepada kader HMI yang lain. Dan ini jarang-jarang kader HMI belum pernah satu pun yang jadi presiden. Wakil presiden ada, Yusuf Kala. Jadi udah waktunya nih kader HMI menjadi pemimpin. Itu pandangan saya. Jadi saya mau suka atau saya tidak suka. Dalam konteks ideologis, saya harus bantu.
Saya jauh lebih senior, dia nggak minta. Tapi kesadaran saya, cuma saya tetap dalam koridor kritisi. Makanya saya tetap kritisi agenda Anies Baswedan supaya bila nanti benar Redo jadi presiden, jangan sekali-kali melupakan pesan moral yang diberikan kepada kita semua, yaitu berlakukan hukum Allah. Tegas kita ini. Bang, mohon maaf. Cuma begini, cuma kayaknya penting. Ya. Tapi non Muslim dengan hormat, jangan Anda merasa kalau hukum Allah tegak di atas, tidak. Justru dengan tegaknya hukum Allah dia dapat rahmat. Karena Islam itu rahmatan lil alamin gitu. Ini Bang Yusuf juga luar biasa. Oh iya, ini juga ini keras juga nih. Ya makanya jadi oleh karena itu ada yang mempersoalkan tulisan dia tuh belum nggak ngerti undang-undang itu. Bang. Saya lawyernya saya sikatkan itu. Bang, izin Bang. Jadi depan dulu ya. Iya, siap, Jadi siap. tolong yang non Muslim jangan khawatir. Justru Anda diperlakukan adil. Iya. Justru Anda dirahmati. Iya, amin. Dan terbukti waktu Anies jadi gubernur kan tidak ada yang dipersulit. Ya, contohnya kan gereja-gereja diterbitkan IMB-nya Ya untuk itu kan ya, Bang? contoh. Iya. Siapa Anies itu? Ya dari kami kader HNI gitu. Jadi artinya saat Abang mengkritik itu tidak ada motif apa-apa, memang itu pure sebagai istilahnya sebagai teguran dari Senior. Abang dan senior ke agenda. Gitu. Jadi jangan salah paham kok dulu kata apa Pipit tadi dulu anti Anies kok sekarang Bukan gitu ya. nggak begini. Enggak ada gitu ya. Tapi nggak apa-apa, Iya, kalau siap. nggak ngerti nggak apa-apa. Nah iya Bang. Nah, kalau sekarang udah dijelasin nggak ngerti juga ya udah dua. Bang Yusuf, ini saya mau ini juga nih masih ini tulisannya masih tajam dan ini Bang. Insya Allah masih. Bang. Kalau boleh tanya bentar, tulisannya apa yang jadi masalah? Saya nggak gitu. Capres HNI versus Capres Gemini. Oh ini, ya bener loh teori saya tadi. Memang betul dia sebagai memang kader HNI pun kenapa? Dan di situ saya sebutkan PDIP maupun Capres dan itu yang relatif lebih banyak dengan semangat sekulernya itu menggunakan Islam. Dan memang itu fakta. Dan itu tulisan bukan kata subjektif itu. Saya tuh based on fakta-fakta di lapangan dalam bentuk video, dalam bentuk apa namanya rekaman TV segala macam. Saya tertariknya sama Bang Egy ini perlu disuarakan bahwa soal Islam itu walaupun bagaimanapun stereotip fobia Islam dimainkan, orang juga semua harus jujur semua elemen. Selama ini konsep pemikiran produk manusia kan gagal menciptakan kesejahteraan, gagal membangun sistem. Nah Islam dong, Islam yang tidak pernah diberi kesempatan termasuk di Indonesia untuk memimpin bagaimana menerapkan hukum-hukumnya, menerapkan aturannya yang dijamin bisa memberikan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan. Gini dalam konteks global dunia, Islam pernah leading 13 tahun. Ya, masalah kolaborasi dari zaman Rasul ke kolaborasi sampai kepada Turki Islam 13 abad tuh sistem Islam itu masih termasuk Spanyol, Eropa Kita bicara Indonesia, Pak. Nah, konteksnya Iya betul. konteksnya Indonesia 100 tahun terakhir ini, nanti terakhir itu 2024 masa luar biasa lah mendegradasi Islam. Nanti yang antum dengar, oleh karena itu 2024 janjinya Allah kan insya Allah ya setiap 100 tahun saya itu ada perubahan. Ini cukup Bang, rakyat negara bangsa ini memberikan kepercayaan pada produk-produk pemikiran manusia. Udah teruji 100 tahun. Brengsek. Itu kan brengsek, gak ada yang benar, gak bermanfaatkan. Kemudaratan ya Islam dong yang tampil. Bang sekarang dari Abang dua kenapa sih ada selain mungkin dari kader HMI sama dengan Mas Anies, apa yang mendorong abang-abang ini mendukung Mas Anies itu salah satunya mungkin Gini. kalau boleh tahu Bang? Bukan boleh tahu, harus tahu. Harus tahu. Soalnya kita ini rasional. Siap. Nggak ada bayar-bayar gitu. Ini aja beli. Orang lain mau dibagi. Ya. Ini 120 diskon di 80. Supaya jelas kalau kita bukan minta beli. Rasionalitasnya begini, harus diperhatikan pidato Anies. Dia menyatakan meluruskan jalan
dan menghadirkan keadilan. Itu dua kata yang luar biasa menurut saya. Meluruskan jalan saya memahaminya gimana? Saya pahami Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang terdahulu yang telah Allah beri nikmat. Khairul maghdubi 'alaihim, bukan pakai kata jelas menafikan, bukan jalan orang-orang yang zalim atau dimurkai lagi sesat. Itu jelas tuh. Lalu meluruskan jalan, saya ingatkan, dan sudah saya sampaikan ke Anies, depan Anies saya sampaikan, Anies, tolong ingat apa? Jadi jalan lurus itu pun jangan lagi mencari-cari lagi yang lain. Kau lihat referensi masa lalu, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Ibrahim sampai kepada Adam. Nah itulah jalannya. Sejarah membuktikan. Ya, nah yang kedua, dalam konteks yang kehidupan itu, jangan atau bukan jalan yang Allah murkai atau zalim. Kamu lihat siapa lawannya Musa? Fir'aun. Siapa lawannya Namrud? Ibrahim. Siapa lawannya Muhammad? Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, itu orang-orang yang Allah murkai. Jadi Allah kasih peradaban sejarah itu begitu. Maka kesimpulannya, kamu sudah bisa menemukan jalan yang benar itu, mengikuti jalan yang dulu, yang Allah telah contohkan, maka barulah bisa menemukan keadilan. Nah, memperkuat Bang Edi, saya ini Gemini, presidium loh, pimpinan nasional ya. Iya betul, saya ingat. Jadi bukan komisariat ya, jadi presidium. Saya Soekarnois, saya ini anak asuhnya Ibu Mega. Itu bukan katanya anak asuhnya Ibu Mega, anak asuhnya Pak Topi. Jadi saya kenapa memilih Anies, tidak memilih capres yang oleh PDIP ataupun capres-capres sekuler lainnya, karena saya merasakan langsung sekian yang hampir satu abad ini kepemimpinan sekulerisme di Indonesia itu bisa mendatangkan kemakmuran keadilan. Sudah 7 kali presiden. 7 kali presiden. 78 tahun merdeka, tapi tidak ada dihadirkan. Jadi bukan karena objektivitas, sekaligus meluruskan juga. Justru karena objektivitas, bukan subjek. Bukan subjek. Tambahan lagi yang penting, menggelar keadilan itu dalam konteks menggelar keadilan. Saya tawarkan tadi bikin klinik hukum. Karena bicara keadilan itu pasti harus konfigurasinya itu seperti itu. Nah, maka kita berharap di tiap desa, kalau Indonesia ada 81.000 desa, berarti ada 81.000 klinik. Ini pasti keadilan digelar. Nah, oleh karena itu, yang terakhir yang Anies saya banggakan ini adalah dia yang berani melawan mafia. Tegas deh, mafia tanah, mafia di macam-macam tubuh organisasi pemerintahan yang nggak benar ini, ya, dia harus kita berantas. Dia sebut lagi BTS. Mafia itu sampai coba pertanyaan saya. Iya. Anda jangan nanya-nanya juga. Lalu saya potong dulu nih Bang, terkait sama ini Bang Yusuf mungkin dan Bang Egy, terkait dengan relawan sebelah yang melaporkan Pak Anies tentang itu kemarin itu yang jalan itu ya, data itu bagaimana, itu bukan berbahaya untuk demokrasi kita nanti. Iya, itu kan nggak perlu kita lagi kaget atau sampai merasa shock lah ya, karena logika hukum yang dipakai kan bukan logika hukum yang konstitusional, tapi logika hukum kekuasaan. Jadi itu wajar-wajar saja, nggak perlu ditanggapi lah. Nggak perlu ditanggapi ya Bang ya, karena mereka. Tapi bagaimana ditanggapi di lapor polisi? Ya kita tempuh aja jalur hukum itu. Yang penting apa yang dilakukan Pak Anies itu selama ini kan sudah sesuai dengan aturan mekanisme. Jadi itu kerjaan-kerjaan yang sebenarnya kita bilang mah buzzer aja. Orang yang menjilat pada kekuasaan, orang yang mencari perhatian. Mungkin Bang Egy juga mau kan jadi salah satu model dari Pak Anies ya Bang. Siapa ya Bang? Itu otoritas beliau. Gitu Bang. Dia aktivis, dia kan punya namanya TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Karena dia aktivis, siapapun bisa sebut. Langsung berkenal.
Sekarang kalau bahasa antum tadi tidak menanggapi, saya menanggapi. Ya siapa? Coba tanggapan Bang. Tanggapan saya dua hal. Pertama, Ya. saudara-saudaraku, temanku juga yang dari sebelah sana itu, kalian mesti ingat, kita ini hidup di Indonesia ada yang disebut negara hukum. Bukan maksa, bukan kekuasaan, tetapi reksa. Kalau reksa harus mengikuti aturan hukum. Apa yang beliau lakukan ini sesuai dengan pasal 28 huruf E Undang-Undang Dasar 45, kebebasan berserikat, menyatakan pendapat, lisan maupun tulisan. Salah dia apa? Kemudian, kontennya, kalau bicara konten harus 3 tahapan yang penting. 1, fakta, jadi ini sudah umum. 2, data. Fakta itu namanya peristiwa hukum. Data itu namanya dokumen-dokumen, berkas dan lain-lain. Bila fakta dan dokumen atau datanya lengkap, maka logika kita akan bicara kelengkapan ke semua ini. Jadi logika kita pasti benar. Logika hukum akan keluar menyatakan laporan itu harus batal dimiliki. Maka saya ingatkan lembaga polisi, jangan memproses. Kalau Anda memprotes, Anda justru mengungkap lagi hal-hal yang akhirnya masyarakat ini sudah terbelah tambah terbelah. Diduga kalau ini laporan diterima, ini skenario dari kekuasaan. Gitu. Saya berani duga seperti itu, dan kita bertarung secara intelektual. Untuk itu kalau antum berkenan, saya bantu sebagai satu aktivis untuk menegakkan kebenaran. Jadi nggak ada salahnya dia. Yang salah dia itu. Yang salah dia. Oke Bang, terima kasih Bang Yusuf Melgur, Bang Egy Sujana. Demikian bincang-bincang kita di channel YouTube Langkah Anies. Mungkin lain kali kita akan bertemu di session yang lain. Selamat selamat istirahat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.